Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran informatika tingkat SMA. Saya Risman Novian dan di sini saya akan membagikan pembelajaran mengenai bahasa pemrograman. Bahasa yang akan dipelajari adalah bahasa pemrograman C++. Baik, langsung saja. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Menurut kutipan dari Wikipedia, bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi atau General Purpose Programming Language. Nah, dikembangkan oleh Jerne Strootrup sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman C, atau disebut juga sebagai bahasa C dengan tambahan kelas. Bahasa pemrograman C++ termasuk General Purpose Programming Language. Nah, maksudnya bahasa C++ ini bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi. Nah, ini berbeda dengan domain specific programming language yang hanya dipakai untuk membuat satu bidang aplikasi saja. Misalnya bahasa pemrograman PHP. Nah, itu difokuskan untuk membuat aplikasi berbasis web. Nah, bahasa pemrograman C++ ini bersifat general purpose. Kita bisa memakai bahasa C++ ini untuk membuat berbagai aplikasi. Contohnya, membuat aplikasi seperti antivirus, software pengolah gambar atau image processing, atau aplikasi pengolah kata ya, atau word processing. Nah, bahasa pemrograman C++ ini bisa membuat compiler bahasa pemrograman lain. Nah, bahasa C++ sendiri ini merupakan pengembangan dari bahasa C dan sering disebut sebagai C with classes. Nah, ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++ itu ada di dukungan ke pemrograman berorientasi objek. Nah, bahasa C++ ini sudah mendukung OOP atau Object Oriented Programming Language ya. Sedangkan bahasa C tidak mendukung OOP. Saya akan membuat contoh program sederhana ya, agar dari program tersebut nanti saya bisa menjelaskan struktur dasar kode program C++. Aktifkan aplikasi dev C++ nya, kemudian buat file baru, file new, kemudian source file. Nah, setelah itu bisa disimpan filenya, file save. Misalnya contoh program hello world ya. Hello world. Hello. Kemudian save. Nah, saya coba ketik sintaknya. Include string integer line std code hello world. Return. Kemudian execute, di compile ya, klik compile. Apabila tidak ada keterangan error, bisa di run
execute, kemudian klik run. Nah, akan tampil aplikasi tampilan baru ya, Hello World. Di baris pertama terdapat kode include IOStream. Perintah ini dipakai untuk memasukkan sebuah file khusus agar kita bisa mengakses fitur tambahan dari C++. Nah, dalam contoh ini file IOStream diperlukan untuk mengakses perintah input atau output seperti code ya dan scene ya. IOStream tersendiri merupakan singkatan dari input output stream. Dengan kata lain, agar kita bisa memakai perintah code. Di bagian paling atas kode C++ harus terdapat baris include stream. File yang di-include ini disebut juga sebagai file header. Lanjut ke baris 3 adalah sebuah function. Nah, di dalam C++, isi function harus ditulis dalam tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal dipakai sebagai penanda blok kode program. Function main menjadi bagian utama dari mayoritas aplikasi bahasa C++. Disinilah nantinya akan banyak kode program yang akan ditulis. Kemudian perintah stdcode berguna untuk menampilkan sesuatu ke layar. Perintah ini menjadi bagian dari file header IOStream, sehingga jika kita ingin memakai perintah stdcode harus menulis include IOStream di baris paling atas kode programan C++. Nah, di sini juga bisa menampilkan beberapa teks ya, bisa copy paste code-nya kemudian paste. Nah, ini bisa dirubah tampil teksnya, misalnya sedang belajar bahasa C++, kemudian yang kedua di SMAN 1 Cigombong, kemudian compile. Masih ada yang error di sini, ada, kita hapus, kemudian execute, compile. Setelah itu errornya tidak ada ya. Setelah itu jalankan. Nah, di sini ada tambahan dari Hello World, ada tambahan sedang belajar bahasa C++ di SMAN 1 Cigombong. Nah, karena ini tampilannya masih satu baris, bisa ditambahkan karakter N. Misalnya setelah Hello World ada tambahkan ini. Kemudian alternatif penulisan std ini sebenarnya tidak perlu, tetapi bisa ditambahkan using namespace di sini. Using namespace std. Ini bisa dihapus std-nya jadi langsung. Kemudian compile and run. Nah, jadi untuk menampilkan baris baru tadi menambahkan karakter N, kemudian
alternatif penulisan std. Jadi dideklarasikan dulu di awal ya, jadi std-nya tidak ada. Dan yang terakhir ada di baris 10, yaitu perintah return kosong. Nah, perintah return 0 ini berhubungan dengan kode integer main sebelumnya. Disinilah kita menutup function main yang sekaligus mengakhiri kode program untuk bahasa C++. Nah, perintah return 0 ini dipakai untuk mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menjalankan kode program ini. Nilai 0 menandakan kode program berjalan normal dan tidak ada masalah atau exit success. Kita juga bisa menulis return 1, return 99, atau return -1. Nilai-nilai ini nantinya bisa dipakai oleh sistem operasi atau program lain. Nilai return selain 0 dianggap terjadi error atau sesuatu yang salah, exit failure. Apakah perintah return 0 ini harus ditulis? Harus ditulis. Itu jika kita berpatokan ke struktur bahasa C++ yang ideal. Namun mayoritas compiler termasuk GNU GCC bawaan CodeBlocks akan memanfaatkan jika perintah ini tidak ditulis dan menambahkan return 0 secara otomatis. Setelah dijelaskan struktur bahasa pemrograman C++, selanjutnya dijelaskan case sensitive. Nah, di sini case sensitive adalah istilah yang membahas apakah sebuah bahasa pemrograman membedakan penulisan huruf kecil atau huruf besar. Nah, bahasa C++ termasuk bahasa case sensitive, yang artinya bahasa C++ membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Perintah code di sini tidak bisa ditulis menjadi misalnya C-nya huruf kapital. Nah, kita jalankan. Nah, maka akan ada warning ya berwarna merah di sini yang menjelaskan di sini error code was not declared in this script ya. Jadi ini bisa dirubah kecil, kita jalankan lagi. Nah, demikian case sensitive ya. Kemudian selanjutnya komen ya. Dalam programming, komen atau baris komentar adalah istilah untuk menyebut keterangan tambahan. Komen ini ibarat notes atau catatan yang dipakai untuk menulis maksud dari kode tersebut. Komen tidak akan diproses oleh compiler C++. Pada proyek besar yang melibatkan banyak programmer, komen dipakai untuk mempermudah programmer lain atau kita sendiri dalam memahami maksud kode tertentu. Nah, bahasa C++ mendukung dua cara membuat baris komentar, yaitu yang pertama komentar singkat dengan karakter // 2 kali, kemudian komentar panjang dengan tanda pembuka bintang dan tanda penutup bintang ya. Untuk komentar singkat dengan tanda garis miring ya, hanya berlaku dalam satu baris saja. Seluruh teks yang ada setelah tanda tersebut akan diabaikan oleh compiler C++. Nah, berikut contoh penggunaannya. Misalnya di sini garis miring ya, double, kemudian tampilkan pesan teks. Kemudian di sini hasil belajar C++. Kemudian
kita jalankan contohnya seperti apa. Nah, di sini tidak akan tertampil ya komentarnya, maka perintah tadi, kalimat ini akan diabaikan oleh C++. Baris komentar juga sering dipakai untuk membuat semacam copyright kode program yang ditulis pada bagian awal. Misalnya, pembuat Risman Novian tujuan menampilkan pesan menggunakan C++, bahasa C++, kemudian kita jalankan di sini. Nah, jadi ini semacam copyright ya, kode program pada bagian atau ditulis di bagian awal. Nah, berikut perintah komen ya, atau komentar. Baik, selanjutnya saya akan membuat program simpan biodata. Contohnya misalnya biodata mahasiswa. Nah, di dalam program ini ya ada tambahan library ya, yaitu library fstream. Nah, library fstream ini agar program bisa membaca isi file sekaligus memberikan output ke dalam file tersebut. Contoh yang paling dekat adalah penulisan pada file teks yang biasanya berformat ekstensi txt. Jadi misalnya user diminta untuk menginput data nama, NIM, fakultas, jurusan, kota asal, dan alamat. Nah, semua data ini akan disimpan ke sebuah file biodata txt ya, atau file biodata yang berekstensi txt. Baik, bisa saya mulai dengan membuat aplikasinya dengan membuka aplikasi dev C++. Dibuat file baru atau source file yang baru, kemudian simpan filenya dengan nama biodata, kemudian klik save. Di awal penulisan sintak dibuat terlebih dahulu library-nya dengan mengetikkan include iostream, kemudian include library yang kedua fstream. Using namespace std, kemudian integer main. Setelah itu ketikkan programnya di dalam kurung kurawal integer main count. Nah, kondisi ini berfungsi untuk menampilkan ke layar. Misalnya yang akan ditampilkan program C++ biodata
mahasiswa. N. Setelah itu dibuat garis. Ini saya copy aja. Setelah itu N. Kemudian dibuat tipe data string nama, NIM, kemudian fakultas, jurusan, kota asal, dan alamat. Kemudian fstream my file, kemudian membuat tampilan layar inputan ya. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa, get line, koma cin, koma nama, titik koma. Nah, ini di copy agar lebih cepat penulisannya. Paste, ini diganti menjadi NIM. Kemudian ini NIM. Di copy aja ini ya. Copy, kemudian setelah NIM fakultas. Ini diganti juga jadi fakultas. Paste. Setelah fakultas, jurusan. Ini jurusan. Kemudian paste. Setelah jurusan, kota asal. Kota asal. Dan alamat terakhir. Setelah itu membuat pengiriman isi yang telah diinput ke file biodata yang berekstensi teks. Jadi di sini saya kasih komentar, tulis semua variabel ke file biodata txt, kemudian my file titik open. Nah, ini nama filenya nanti yang akan dikirim biodata txt, kemudian koma ios out. Kemudian membuat tampilan layar ya yang ada di biodata txt. Jadi isi dari biodata txt berupa my file
my file, nama mahasiswa, nama n. Nah, ini bisa di copy agar lebih cepat penulisannya. Dibuat 6. Nama mahasiswa NIM, sini NIM, kemudian fakultas, ini fakultas. Setelah fakultas, jurusan, kemudian kota asal, kemudian selanjutnya alamat. Kemudian kita buat script untuk menutup my file titik close. Nah, setelah terkirim simpanan biodata teks ke dalam folder, maka dibuat tampilan layar sebagai info bahwa data berhasil disimpan di biodata yang berekstensi txt ya, atau teks, yaitu dengan membuat lagi code and data berhasil disimpan di biodata .txt. Kemudian jangan lupa return kosong. Sudah selesai pembuatan program. Saya periksa sekali lagi. Use namespace td integer main and ini nama, NIM, fakultas, jurusan, kota asal, alamat. Ada 6 string file nama. Baik, kalau sudah selesai, pilih menu execute, kemudian compile. Nah, apabila tidak ada error, di sini kosong, kemudian warningnya kosong, maka execute, klik run. Nah, tampil hasil dari program yang tadi kita ketik, yaitu program C++ biodata mahasiswa. Bisa diisi di sini nama mahasiswa Risman Novian, kemudian NIM 5678990, fakultas pendidikan, jurusan informatika, kota asal Bogor, alamat Bogor. Data berhasil disimpan di biodata txt. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada file yang berekstensi teks dokumen yang isinya tadi data yang diketikkan di aplikasi program C++ biodata mahasiswa. Sekarang kita buka di sini. Nah, tampil informasi data mengenai inputan yang tadi diinput, yaitu nama Risman Novian, NIM,
Fakultas Pendidikan Jurusan Informatika Kota Asal Bogor, alamat Bogor. Demikian cara membuat aplikasi menggunakan bahasa C++, yaitu dengan library Fstream. Silahkan kalian praktekkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.